97,9 FM Pro 1 dari Singaraja yang juga dipancarluaskan melalui FM 101,2 MHz dan AM 1080 kHz serta audio streaming kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, senang sekali hari ini kembali kami akan menghadirkan acara dialog interaktif Hai Bali Ken Ken ya. Kali ini tentunya kami sudah menghadirkan narasumber yang akan kita ajak berbincang ya selama kurang lebih 1 jam ke depan ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan bersama kami di Studio Pro 1 sudah hadir narasumber kita pagi hari ini yang akan kita ajak berbincang. Kita langsung saja berkenalan ya dengan narasumber kita pagi hari ini. Ada Ibu Nima Desri Narawati SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri Bali Mandara. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Tris. Ya, apa kabar Ibu? Luar biasa Ya, semangat ya Bu ya. Tentunya pagi hari ini pendengar kita akan membahas dialog ya terkait dengan buka SPMB Bali Mandara Siapkan Generasi Emas ya, seleksi penerimaan siswa baru begitu ya Bu ya. Nah, dan untuk Anda pendengar tentunya kami juga akan ajak Anda untuk berinteraksi ya, interaktif di line telepon kami di 24644 ataupun melalui WhatsApp di 08113999790. Baik, kita langsung saja ke Ibu Sri ya, terkait dengan SPMB di SMA Bali Mandara sendiri Bu. Ini seperti apa prosesnya Bu? Jadi kalau seperti tahun-tahun sama dengan seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu sistem sekarang namanya baru sistem penerimaan murid baru, bukan lagi PPDB gitu, SPMB. Jadi pada tahun ini kami kembali merekrut dengan kuota 150 orang siswa. Itu ada 3 tahapan seleksi. Itu ada paper base, kemudian ada home visit dan ada bootcamp. Nah, jadi untuk sekarang ini sekolah SMA Negeri Bali Mandara kembali berasrama dan itu masih diperuntukkan untuk anak-anak yang kurang mampu. Iya, untuk kuotanya sendiri Bu berapa jumlah? 150 orang siswa. 150 orang siswa. Dan itu ada kategorinya nggak Bu? Syaratnya cuma satu, miskin aja. Menengah, ekonomi menengah ke bawah. Dan untuk biasanya pelamarnya tuh apakah dari sekolah sendiri melakukan penjajakan atau terbuka untuk jadi untuk masyarakat? Syaratnya itu adalah siswa tamatan SMP atau MTS itu seluruh Bali yang berKTP Bali, karena ini kan dibiayai dari Pemprov Bali kan gitu. Betul. Jadi siswanya syaratnya adalah yang seluruh Bali berKTP Bali. Nah, jika berkaca dengan tahun-tahun sebelumnya Bu, nah untuk tahun ini sendiri ada program khusus nggak dari Bali Mandara sendiri Bu yang membuat ini agak berbeda begitu ya Bu? Jadi kalau di SMA Negeri Bali Mandara itu masih sama dengan seperti dahulu, namun sekarang kami sudah memanajemen kembali untuk minat dan bakat anak siswa itu sendiri. Jadi seperti yang tadi generasi emas itu, karena kan kami memiliki pemikiran di sekolah itu bahwa masing-masing anak itu kan memiliki keunikan tersendiri. Dari situ kami ada namanya manajemen talenta yang akan menaungi anak-anak untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, dan tentunya nanti bermuara ke arah prestasi gitu. Iya, seperti yang kita ketahui nih, SMA Bali Mandara ini merupakan cukup berpengaruh lah dan juga terkenal begitu dengan prestasi anak-anaknya ya Bu ya, dari tahun ke tahun. Nah, ini dari SMA Bali Mandara sendiri program-program yang ditawarkan gitu yang menjadikan ya bisa dibilang SMA Bali Mandara ini adalah sekolah unggulan begitu Bu. Jadi sebenarnya yang kami tawarkan di awal penerimaan siswa baru itu sebenarnya pendidikan yang kami tanamkan adalah pendidikan karakter. Jadi bagaimana kita bisa mendidik mereka supaya disiplin. Pertama itu pasti dengan disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ini dengan kehidupan berasrama mereka harus bisa menyesuaikan diri. Jadi mereka harus bangun pukul 4.45, kemudian ada prepare untuk kegiatan mereka bersekolah, ada general cleaning di pagi-pagi untuk di asrama, exercise. Nah, itu dari situ mereka masuk kelas itu pukul 7.30.
Nah, jam 12.15 mereka istirahat selama 45 menit, kemudian sampai dengan pembelajaran berakhir pukul 16. Jadi 16 itu mereka ada yang kembali ke asrama, kemudian ada yang mengikuti ekstrakurikuler, dan sampai dengan pukul 6 mereka prepare lagi untuk persiapan pembelajaran besoknya. Jadi ada pembelajaran di malam hari. Nah, itu biasanya didampingi oleh kepala asrama, dan apabila memang ada guru yang diminta oleh siswa, di request untuk membimbing mereka di malam hari, guru pun bisa mendampingi mereka belajar, dan mereka pun tidur di pukul 10 malam itu. Wah, itu sudah terpola seperti itu terpola ya, Bu, ya? seperti itu. Jadi mereka hari ini kegiatannya apa gitu sudah ada. Jadi jam 6 itu mereka harus sudah, jam 6 sore mereka harus sudah makan bersama gitu, dengan seluruh teman-temannya itu di ruang makan. Jadi setelah itu mereka harus persiapan belajar untuk besok gitu. Oke. Nah, terkait dengan pembelajaran malam hari, Bu, itu polanya seperti apa? Apakah semua siswa yang ada di asrama itu mengikuti, atau sifatnya hanya yang ingin memperdalam pembelajaran seperti itu ya, Bu? Jadi kalau pembelajaran di malam hari itu kan memang seluruh siswa, bagaimanapun juga siswa kalau di rumah pun pasti ada mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, mungkin kalau mereka tidak mengerti mata pelajaran tertentu, mereka bisa merequest guru yang bersangkutan gitu untuk membina mereka. Dan juga kadang-kadang untuk anak-anak asrama itu pembinaan lomba itu kan kadang-kadang juga di malam hari, karena ada guru juga yang tinggal di asrama seperti itu. Jadi untuk pelayanan di malam hari kami juga memaksimalkan. Itu ada perpustakaan kami buka sampai jam 9 malam gitu. Kemudian ada lab komputer, kemudian lab bahasa itu, dan juga laboratorium IPA itu kami buka sampai jam 9 malam. Nah, di situ jadi siswa apabila mau belajar, misalnya tidak membawa laptop dan sebagainya, itu mereka bisa memanfaatkan laboratorium komputer dan juga bahasa serta perpustakaan untuk mereka belajar ataupun mengerjakan tugas bersama teman-temannya. Karena istilahnya itu preparation study itu persiapan untuk besoknya gitu. Iya, berarti mereka sudah terpola seperti itu, jadi terbiasa terutama disiplin yang memang lebih sulit biasanya ditanamkan begitu ya, Bu ya. Nah, selama ini termasuk dengan manajemen talenta juga ini menarik, Bu. Ya, untuk di Bali Mandara sendiri ini apa yang menjadi program dan mungkin yang istilahnya yang banyak diminati begitu siswa? Jadi kalau manajemen talenta kita kan masih tetap memiliki program unggulan itu riset based school itu yang satu siswa satu penelitian. Nah, di manajemen talenta ini ada beberapa istilahnya komunitas yang menaungi bakat anak-anak. Misalnya Dewan Riset Sekolah itu adalah untuk penelitian. Kemudian ada IBIS itu ada untuk kewirausahaan, kemudian ada KOS, Komite Olahraga Sekolah itu adalah khusus untuk olahraga, ada KOMSIS, komunitas seni, nah, dan ada YUPO, unit pembelajaran olimpiade. Jadi mereka kalau pertama kita ketika penerimaan siswa baru di awal itu kita melaksanakan tes bakat ketalentaan. Jadi dari situ mereka sudah, ternyata saya cocoknya ke seni gitu, saya pengennya ke sini gitu. Jadi masing-masing itu sudah menaungi mereka yang memang memiliki bakatnya. Kalau memang dia ke riset, ya mereka bergabung ke Dewan Riset Sekolah gitu. Itu ada pembinaan memang setiap minggunya masing-masing komunitas itu ada pembinaan. Namun apabila ada lomba, ya pembinaannya ditambah lagi. Mungkin setiap hari ada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kami lakukan. Baik, menarik sekali pendengar, dan tentunya kami tunggu ya atensi Anda, silakan di 24644 ya, atau melalui WhatsApp Pro 1 ya di 081139999790. Dan tentunya kami akan berbincang lebih lanjut ya dengan Ibu Sri selaku Kepala SMA Negeri Bali Mandara ya terkait proses rekrutmen murid baru begitu ya untuk tahun ini seperti apa. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Iya, pendengar Persatu RRI Singaraja, kembali lagi di Dialog Interaktif Hayu Balik Ken ya, bersama narasumber kita Nimadi Sri Narawati SPD MPD Kepala SMA Negeri Bali Mandara ya. Dan untuk Anda mungkin yang baru bergabung bersama kami ya, topik kita hari ini adalah buka SPMB SMA Negeri Bali Mandara siapkan generasi emas. Nah, tadi kita sudah sempat berbincang ya terkait secara umum bagaimana proses ya penerimaan murid baru di SMA Negeri Bali Mandara. Nah, sekarang kita akan lebih rinci lagi ini mengetahui bagaimana sih proses rekrutmennya Bu untuk murid baru ini seperti apa dari awal mereka melamar ya, karena pastinya ini seleksinya sangat ketat ya Bu ya, karena juga jumlah kuotanya yang terbatas dan peminatnya pastinya berlipat-lipat begitu ya dari kuota yang disediakan. Ini seperti apa Bu Sri? Jadi kalau sistem penerimaan murid baru sekolah kami itu ada 3 proses. Itu namanya yang pertama adalah paper base, kemudian yang kedua adalah home visit, dan yang ketiga adalah bootcamp. Nah, di paper base ini persyaratannya itu adalah yang pertama cukup warga negara Indonesia dan berKTP Bali. Kemudian berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Nah, kemudian sehat jasmani dan rohani, bersedia tinggal di asrama, mengikuti seluruh tahapan seleksi PPDB SMA Negeri Bali Mandara. Jadi siswa yang ingin berminat bersekolah di SMA Negeri Bali Mandara itu harus mencari rekomendasi ke sekolah masing-masing. Jadi kami mempersyaratkan setiap sekolah itu boleh merekomendasikan 10 orang siswanya untuk mendaftar ke SMA Negeri Bali Mandara. Nah, nanti itu rekomendasi itu di-ranking berdasarkan kemiskinan mereka. Nah, ada juga prasyaratnya adalah dengan nilai rapor. Itu kan kalau nilai rapor dan prestasi itu adalah pendukung. Nah, yang dari setelah di-ranking berdasarkan kemiskinan mereka, baru mereka bisa mendaftar ke SMA Negeri Bali melalui website Semanbaran. Iya, berarti 10 yang masuk daftar itulah yang berhak ikut yang mengikuti boleh seleksi begitu ya Bu ya. Seleksi dulu. Nanti setelah mereka lulus kan ada persyaratan juga, ada KK, KTP, kemudian ada surat keterangan sehat BP. Nah, dan banyak persyaratan itu yang saya rasa nanti pemirsa RRI bisa simak di website SMA Negeri semanbalimandara.sch.id. Itu bisa dibuka linknya di situ nanti. Nah, setelah mereka melakukan setelah seleksi paper base, kami melakukan kunjungan rumah. Jadi berapapun banyak pelamar yang masuk, misalnya ada 500, kayak dulu kan sampai 800 orang itu yang masuk pelamarnya. Ya, kami melakukan kunjungan rumah gitu. Itu satu persatu Satu Ibu. persatu kita melakukan kunjungan rumah untuk memastikan apakah benar-benar mereka tidak mampu atau tidak. Nah, di situ ada kriteria kemiskinan yang kami gunakan. Ini sama sebenarnya SMA dan SMK Bali Mandara. Itu sudah divalidasi oleh para ahli. Itu ada 20
kalau nggak salah 25 kriteria kemiskinan yang kami gunakan. Nah dari situ setelah kami home visit, kami saring lagi, di ranking juga berdasarkan kemiskinan mereka, bukan berdasarkan prestasi. Setelah home visit Ya, itu di setelah home ranking visit begitu itu ya. kan kita ranking dari yang berdasarkan kemiskinannya. Setelah itu kita mencari lolos ke tahap bootcamp. Jadi bootcamp ini kita cari 2 plus bukan 2 N plus 50%. Jadi 150 tambah 75 ada 225 orang anak yang kami loloskan nanti ke bootcamp. Nah di bootcamp ini kami mengundang para calon siswa untuk mengikuti kehidupan asrama selama 3 hari di sekolah. Jadi untuk mengetahui ketahanan malangan mereka dalam kehidupan berasramakah mereka mampu mengikuti kegiatan selama mereka nanti akan di asrama. Istilahnya uji coba dulu. Nah, setelah itu di tahap bootcamp ini ada banyak tahapan juga yang kami lakukan untuk mengetahui apakah mereka benar-benar bersungguh-sungguh ingin bersekolah di SMA Negeri Bali Mandara. Itu ada pertama adalah tes psikologi, kemudian yang kedua ada tes kesehatan secara menyeluruh, kemudian yang ketiga ada wawancara, kemudian ada yang keempat ada FGD, yang kelima itu ada tes unjuk bakat, dan yang keenam itu ada tes literasi numerasi. Gitu. Jadi tes kesehatan kami penting laksanakan di sekolah. Kenapa? Karena ini kan siswa berasrama, berhidup dalam siswa asrama itu rentan sekali tertular penyakit. Jadi kalau memang ada calon siswa yang mengidap penyakit yang menular, misalnya tidak bisa yang sudah tidak bisa ditolerir, ya kami terpaksa gugurkan di situ. Gitu. Jadi tes kesehatan itu untuk pendaftarannya ini digarisbawahi gratis, tidak ada biayanya. Iya, gratis ya pendengar ya. Jadi kalau ada yang berbayar itu tidak benar ya, Tidak Bu ya. benar. Jadi semua sampai tahap kesehatan apapun semuanya itu psikologi kita melibatkan dengan rumah sakit RSJ Bangli juga untuk kesehatannya menyeluruh itu dengan Dinkes. Jadi ya itu semua sudah dibiayai oleh Pemprov Bali semuanya. Iya, berarti terpusat ya Bu ya. Maksudnya ada yang beberapa tempat-tempat yang ditunjuk untuk kesehatan itu Bu ya. Kita kerjasama dengan itu dan pihak dari RSJ dan juga dari Dinkes yang datang ke sekolah untuk melakukan tes kesehatan itu. Pas mereka di kegiatan bootcamp selama 5 hari. Nah berarti tadi disebutkan bahwa setiap sekolah berhak mengirimkan 10 calon siswanya Bu ya. Iya, merekomendasikan begitu. Tapi nanti setelah disaring itu kemungkinan setiap kabupaten itu tidak merata jumlah siswa yang diterima ya Bu ya. Tidak merata. Yang paling banyak biasanya Buleleng sama Karangasem. Itu kan setelah melakukan proses seleksi itu ya Bu ya. Seleksi semua tahap ketika biasanya yang paling banyak itu Buleleng Karangasem. Ini kan di ranking berdasarkan kemiskinannya. Oke. Gitu. Nah berarti di sana juga ada indikasi bahwa 2 kabupaten yang Ibu sebut tadi juga untuk indeks kemiskinannya juga jadi tertinggi begitu biasanya ya Bu dari ya? tahun ke tahun Buleleng sama Karangasem yang paling banyak. Oke, jumlahnya Bu ya. Jumlahnya dari segi jumlah ya. Nah Bu, untuk tahun ini tahun keberapa Bu untuk penerimaan? Kalau sekarang ini kan tahun angkatan ke-15 kalau nggak angkatan ke-15. Kemudian kalau yang reguler itu kan ada 2 tahun kita reguler, tahun 2022 dan 2023. Betul. Itu isinya tidak di asrama. Jadi ini adalah angkatan kalau nggak salah yang ke-13. Yang ke-13. 2002, 2003 semenjak Covid ya Bu ya? 2022. 2022. Itu dah reguler sama 2023. 2024 kemarin sudah kami berasrama ada 1 angkatan. Jadi kalau sekarang berasrama lagi udah ada 2 angkatan, masih ada 1 angkatan yang reguler. Oke. Baik. Nah, ini terkait dengan kehidupan asrama nih ya Bu pastinya Bu ya. Kalau berbicara asrama nih tentunya mereka selain harus disiplin dengan waktu belajar. Oke, baik, ada yang akan bergabung. Kita sapa dulu deh pendengar ya Bu ya sebelum kita tanya jawab kembali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, sama siapa pengantarnya? Saya Tris. Bapak dengan Bapak siapa ini? Tris Januari apa? Iya, Tris Januarti ini Bapak. Tris Januarti ini. Nggih. Dengan Bapak siapa niki? Yang Pak Ketut Maliarse Bandalem. Oke, Bapak Maliarse Durus, Bapak apa pertanyaannya Pak? Om Swastiastu, Bu Tri. Om Swastiastu Bapak. Bu Tri yang dari dari Gibket ini. Nggih, apa senyum-senyum ibunya?
Selamat ya, Niki, Bapak menyampaikan, Bapak bersyukur sekali sekolah ini bisa lagi dihidupkan. Mengapa saya katakan dihidupkan? Karena sebelumnya pernah yang dengar katanya di stop. Sekolah ini akan membantu orang-orang yang tidak mampu tapi cerdas, tapi dua. Itu yang apresiasi positif sekali waktu zamannya gubernur yang duluan. Nah, mudah-mudahan sekarang Pak Gubernur sekarang juga apresiasinya positif untuk sekolah ini. Sebagai pengalaman, memang betul yang ada disebut dengan ing ngarso sing tulodo, ing madye mangun katso, tut uri andayani. Nah, ini proses yang boleh dikatakan merupakan pegangan teguh oleh para pendidik yang ada di dunia pendidikan di sekolah. Di samping itu juga, mungkin saya pengalaman yang ini, Mbak Sri, saya pernah menjadi guru SPG Denpasar dan pernah menjadi pemimpin asrama. Asrama SPG, karena waktu itu SPG diasramakan, tujuannya adalah supaya karakter anak itu terbina, mulai dari kognitif, afektif, psikomotorik. Dan tiap malam itu ada pembelajaran malam diawasi oleh guru. Hanya hari Sabtu, malam Minggu dan hari Minggu itu dibebaskan, tetapi tetap diawasi di asrama. Ini penting sekali. Kenapa demikian? Oleh karena anak akan kita bentuk karakternya atau kognitif, afektif, psikomotoriknya. Nah, itu yang sampaikan, mudah-mudahan benar-benar apa yang disampaikan oleh Mbak Sri tadi, bahwa betul-betul menjaring yang tidak mampu tetapi jual. Tidak ada istilah titipan-titipan. Itu Mbak Sri harus kuat menjadi kepala sekolah yang benar-benar mengajarkan, menegakkan yang disebut kebenaran untuk membina anak bangsa menjadi anak yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan baik secara kemampuan kognitif, afektif, motoriknya. Hanya itu yang sampaikan. Sepatu batas, sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru, jangan disimpan dalam hati. Ampure. Suksema Pak Maliarse, Ring Bendalam ya sudah bergabung ya. Mungkin ada di antara Anda pendengar yang ingin bergabung kembali ya. Kami tunggu atensi Anda di 246444 ataupun di WhatsApp silakan di 0811 399 9790 ya. Baik, sambil menanti mungkin kita bisa tanggapi ya Bu ya pernyataan dari Pak Maliarse nih, tentunya memberikan apresiasi yang tinggi serta mungkin pesan-pesan beliau begitu, karena memang sebagai salah satu sekolah unggulan dan banyak diminati begitu, ini pasti rawan juga Bu ya dengan istilah titipan dan sebagainya begitu. Nah, sekarang dari pihak sekolah sendiri bagaimana memegang komitmen tersebut Bu ya, silakan. Ya, kalau kami terima kasih Bapak Maliarse untuk apresiasinya, untuk kami merasa bangga sekali. Jadi untuk sistem rekrutmen ini kita memang sistemnya juga transparan ya, Patricia. Jadi ketika di bootcamp itu kita juga mengundang dari pihak Dinas Pendidikan, kemudian dari praktisi pendidikan, dari LSM dan wartawan juga pengusaha lainnya untuk ikut menyeleksi peserta didik, calon peserta didik itu biasanya tahap wawancara dan juga FGD. Nah itu, jadi sistem kami sudah transparansi selama ini gitu. Iya, dengan melibatkan pihak eksternal untuk juga ikut di dalam proses penyeleksian peserta didik, calon peserta didiknya. Jadi jangan khawatir begitu ya Bu ya. Jangan khawatir. Jadi kami tidak ada istilah titipan-titipan, namun kami dari sekolah juga melibatkan pihak eksternal untuk ikut menyeleksi calon siswa di SMA Negeri Bale Mandara. Nah Bu, terkait dengan proses rekrutmen ini tentunya pasti berkaca dari proses-proses sebelumnya ya Bu ya, ada perbaikan-perbaikan tentunya Bu. Apa saja yang menjadi evaluasi begitu Bu? Kalau evaluasi kami untuk kedepannya ini adalah ketika tiap tahunnya untuk ketika rekrutmen siswa itu di home visit biasanya Bu. Iya. Jadi home visit itu sangat rentan sekali karena
untuk memastikan bahwa memang benar-benar calon siswa itu benar-benar kurang mampu gitu. Jadi kita memang harus benar-benar mencari informasi yang sedetail-detailnya, baik dari pihak perangkat desa, kemudian dari para tetangga calon siswa. Jadi kami tidak hanya serta-merta datang ke rumah mereka gitu kan. Jadi memang harus pertama kami pasti harus mendatangi kantor desa dulu, memastikan bahwa benar nggak ini warganya, dan sekaligus menyampaikan permohonan izin untuk mengadakan home visit. Setelah itu baru kita ke rumah warga. Apabila kita juga tidak kadang-kadang juga diantar oleh perangkat desa ke situ, dan kami juga meminta informasi dari para warga di situ tentang memang benar nggak yang bersangkutan tidak mampu. Kalau memang layak dibantu ya kami itu di home visit juga akan adakan seleksi gitu. Jadinya kami aslinya tuh ada kepercayaan lah kan. Kadang-kadang juga memang ada pihak-pihak tertentu yang kadang-kadang memberikan info yang kurang valid gitu. Nah itulah jadi evaluasi kami untuk lebih detail lagi, lebih teliti lagi mencari informasi tentang calon siswa yang memang benar-benar bisa diterima sebagai siswa di SMA Negeri Bali Mandara. Iya. Nah ini melihat prosesnya cukup panjang ya Bu ya, dari home visit kemudian bootcamp. Ini untuk pendaftarannya sendiri dibuka dari kapan Bu? Untuk Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 10 April sampai dengan 10 Mei. 10 Mei dan untuk prosesnya itu dimulai kapan Bu? Untuk prosesnya itu ini adalah pendaftaran itu 10 April sampai dengan 10 Mei 2025, kemudian home visit itu tanggal 19 sampai dengan 25 Mei. Kemudian bootcamp tanggal 2 sampai dengan 4 Juni 2025, dan terakhir untuk pengumumannya itu di tanggal 25 Juni 2025. 25 Juni 2025. Ya, dan jadi, untuk tahun ajaran baru dimulai bulan Juli ya Bu? Ya, jadi kalau memang ada calon siswa yang tidak diterima di SMA Negeri Bali Mandara masih punya kesempatan untuk mendaftar ke sekolah reguler. Oke. Baik, nah ini tentunya menjadi perhatian juga nih untuk adik-adik barangkali yang ingin juga ingin bersekolah di Bali Mandara ya. Untuk regulernya sendiri Bu ada kuotanya Bu? Tidak, maksudnya ke sekolah lain maksudnya. Sekolah lain. Ya, kalau di Bali Mandara tidak ada reguler sekarang. Tidak ada reguler ya Bu ya. Jadi bisa mendaftar ke sekolah lain. Berarti gitu murni maksudnya adalah hasil seleksi dari Bali Mandara ya. Oke, baik pendengar, kami masih akan tunggu ya atensi Anda kembali berbincang bersama narasumber kita terkait dengan pembukaan SPMB ya SMA Negeri Bali Mandara Siapkan Generasi Emas, dan kita akan berbincang kembali, jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Baik, kembali lagi di Dialog Interaktif Hai Balik Ken ya dengan topik buka SPMB SMA Negeri Palimandara siapkan generasi emas. Nah, sekarang kita akan ke ini Bu ya. Kalau tadi sudah proses dan tentunya dengan input yang begitu ketatnya, tentunya outputnya juga selama ini yang kita tahu ya SMA Bali Mandara ini menghasilkan lulusan yang juga luar biasa begitu. Nah untuk sebarannya Bu nih untuk alumni selama ini seperti apa Bu? Mereka bisa melanjutkan kemana saja atau mungkin sudah ada bekerja di mana Bu? Jadi kalau untuk alumni sendiri, jadi ketika mereka selesai menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri Bali Mandara, mereka bisa melanjutkan kuliah. Bahkan ada juga yang bekerja, cuma sekian kecil persentase untuk yang bekerja. Jadi mereka banyak melanjutkan ke sekolah kedinasan, kemudian ke universitas yang ada di Indonesia. Itu ada yang di UI, kemudian ITB, dan ada juga Universitas Prasetya Mulia. Jadi ada di Uniksa juga, Udayana juga ada, tersebar seluruh Indonesia. Jadi intinya ketika anak-anak lulusan SMA Negeri Bali Mandara untuk melanjutkan sekolahnya, mereka itu pasti mencari sekolah yang memberikan beasiswa plus biaya hidup. Nah, walaupun mereka biasanya mendapatkan KIP kuliah, namun itu kadang tidak cukup untuk menghidupi mereka. Gitu. Jadi anak-anak, mereka seperti anak-anak yang di Prasmul itu, mereka dapat biaya Universitas Prasetya Mulia di Jakarta. Mereka itu menerima beasiswa namanya beasiswa Bakti Indonesia. Jadi mereka kuliah di situ dapat beasiswa full sama dengan uang saku sebulan itu 3.500.000. Ada juga di Pertamina, di Bakri juga ada. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan Stikom Bali. Nah, itu juga memberikan beasiswa untuk anak-anak kami untuk kuliah di Stikom. Itu beasiswa full juga. Nah, di samping itu juga kami juga bekerja dengan Bali Japanik. Itu untuk program Nozomi namanya. Jadi program Nozomi ini adalah siswa mendapatkan beasiswa untuk belajar tentang keperawatan di Jepang selama 2 tahun. Jadi itu digratiskan. Jadi pembinaan di Jepang. Itu pembinaannya dari bulan Januari. Itu Januari seperti angkatan sekarang, itu dari Januari mereka udah dibina untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya sama Bali Japanik itu secara gratis. Dan sampai dengan mereka ada tahap seleksinya juga untuk bahasa Inggris N4, bahasa Jepangnya sampai dengan N4. Nanti di September kalau mereka lolos wawancara, mereka akan berangkat ke Jepang. Itu mereka disekolahkan di situ selama 2 tahun secara gratis. Dan setelah itu langsung kontrak bekerja di situ selama 3 tahun untuk perawat lansia. Dan saat ini sudah ada alumni kita di situ sebanyak 20 orang yang sudah menuntaskan pendidikannya dan sudah mulai bekerja. Jadi itu tahun 2023, 2024 kami sudah berangkat juga 11 orang untuk program Nozomi, dan tahun ini karena reguler sedikit yang berminat jadi cuma 3 orang persiapannya ke Jepang. Gitu. Nah, itu membuktikan juga di luar negeri juga banyak yang membutuhkan ini ya Bu ya, SDM kita ya Bu ya. Ada juga yang bekerja di luar negeri alumni kita angkatan pertama itu. Bahkan Kalapas, kalau nggak salah Kalapas Singaraja kita itu Kalapasnya apa enggak lupa saya, itu juga alumni SMA Negeri Bali. Iya. Ada juga jadi dosen di Prasmul juga ada dosen, kemudian di Pertamina juga ada yang bekerja sebagai dosen. Kayaknya mereka nyaman gitu menetap di sana ya Bu ya, di luar Bali ya Bu ya. Itu juga banyak kuliah di Sampurna juga. baik. Tapi enggak balik lagi ke Bali, mereka langsung kerja di Jakarta gitu. Karena udah mungkin terbiasa jauh Iya, ya merantau begitu Bu ya, karena didikan selama sekolah juga. Nah, untuk mencari sekolah tinggi atau universitas itu apakah dari sekolah juga menyediakan kayak tes ini loh bakat kamu sebaiknya di sini aja sekolahnya, seperti itu juga Bu? Ya, kami juga membuka di sekolah kan ada guru bimbingan konseling dan juga ada orang tua asuh yang bisa mereka ajak konsultasi untuk masalah pendidikan dan sebagainya. Jadi dari minat dan bakat itu bisa sharing begitu Bu ya. Sharing seperti kemana saya cocoknya gitu. Jadi biasanya kalau kami dari sekolah memantau siswa itu setelah lulus di SMA Bali Mandara, pasti kita akan terus memantau siswa sampai mereka mendapatkan sekolah
bagi yang memang sudah tidak mampu sekali untuk biaya hidup itu kami juga pantau tetap kemana sih si anak ini gitu. Iya. Tetap kami lakukan pemantauan terhadap para alumni yang melanjutkan dan tidak melanjutkan. Iya, baik ya. Dan pendengar, kembali lagi kami akan buka ya sesi tanya jawab, silakan di 2444 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 ya. Nah, ada pertanyaan dari oke, kita jawab dulu penelponnya Bu ya. Dari Pak Benson Andika, silakan. Halo, selamat pagi. Halo, halo, selamat pagi. Baik, silakan Pak Nggih, Benson, pertanyaannya. nggih, nggih. Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Nggih. Yang pertama mungkin yang tanyakan SMA Bali Mandara kan terkesan sebagai SMA yang dalam tanda kutip menampung siswa yang miskin kan nggih. Kalau dari sisi itu kira-kira gimana ya sekolah membranding diri sebagai siswa yang memang menampung siswa miskin, tapi juga berkolerasi positif dengan prestasi nih Bu ya. Nggih, niki yang pertama. Yang kedua nih itu yang juga sering lihat di media juga di berita juga ya. Sekolah-sekolah yang berbasis asrama ini juga di sekolah umum juga mungkin ya, masalah pendidikan yang ada di kita lah. Salah satunya adalah bullying, pornografi, dan juga kekerasan seksual misalnya. Atau pelecehan seksual ya. Baik oleh sesama siswa ataupun ada relasi kuasa antara guru dengan siswanya misalnya. Itu kalau dari SMA Bali Mandara sendiri bagaimana langkah preventif mungkin atau ada edukasi khusus tentang pendidikan seksual misalnya. Mengingat terkhusus di Beleng sendiri misalnya kasus pernikahan dini itu juga masih lumayan tinggi. Dan sebagainya. Baik, ada lagi? Itu saja mungkin. Baik, terima Itu saja. kasih Benson Andika ya. Satu lagi mungkin kita langsung nanti bahas ya Bu ya, dari Ibu Made di Sambangan. Kata Tiang senang mendengar sekarang asrama dibuka kembali. Tiang bertanya, berarti sekarang Bali Mandara khusus menerima siswa berasrama saja, berarti tidak ada SMA regulernya. Apakah jumlahnya tetap setiap tahun itu 150 orang? Nggih, suksema informasinya katanya. Baik, yang mana Ibu yang mau duluan ditanggapi? Baik, terima kasih Bu Madiasih. Jadi untuk saat ini kami di SMA Negeri Mandara menerima siswa yang khusus berasrama. Jadi sudah ada siswa reguler, dan kuota itu tiap tahun memang sudah sesuai dengan perencanaan itu ada 150 orang. Itu dibagi berapa kelas Bu? Itu 5 kelas. 5 kelas. Ya, gitu. Baik, untuk Pak Benson, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kami memang menerima anak-anak yang kurang mampu, dan itu kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, kenyataannya memang kemampuan akademik anak-anak juga berada di bawah gitu. Karena kami mengutamakan ya sudah miskin aja dulu, nanti untuk masalah kemampuan dan lain sebagainya itu menjadi prioritas yang kedua. Jadi bagaimana kami di sekolah bisa membranding anak-anak untuk menuju berprestasi yang notabene adalah berasal dari anak-anak miskin. Jadi kami di sini ada namanya Read and Ritual yang kami lakukan untuk anak-anak yang kurang mampu ini. Yang pertama itu ada namanya program foundation. Jadi foundation ini adalah bagaimana kita menyamakan pengetahuan awal si anak. Jadi supaya mereka sama semua. Jadi kalau kita tahu anak-anak miskin itu kalau di rumah mereka pasti jarang belajar karena kebanyakan membantu orang tuanya untuk bekerja untuk menambah ekonomi keluarga. Nah, kemampuan di foundation ini ada beberapa yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah pembelajaran bahasa Inggris, kemudian ada pembelajaran matematikanya, kemudian pelajaran komputer dan juga public speaking. Bagaimana kami memberikan pendidikan dasar itu supaya pengetahuan mereka sama. Jadi anak-anak yang tidak bisa menggunakan komputer kita ajari untuk menggunakan Word, Excel, kemudian ada presentasi gitu. Selama 1 bulan mereka di awal setelah MPLS itu kita langsung foundation. Nah, di akhir foundation kita juga melaksanakan tes dari hasil foundation seberapa besar sih penyerapan mereka terhadap materi yang kita berikan. Nah, setelah itu baru mereka mengikuti pembelajaran seperti biasanya.
Nah, yang kedua ritual kami adalah namanya the calling. Jadi the calling itu adalah bagaimana memanggil panggilan jiwa kepada anak-anak tersebut agar mereka berani bermimpi, berani bercita-cita. Karena biasanya kalau anak-anak yang kurang mampu kan tidak berani bermimpi. Saya mimpi sekolah misalnya jadi dokter karena nggak kemampuan, nggak ada biaya, mereka kan nggak jadi dah, mungkin orang tua saya nggak mampu gitu. Nah itu namanya ada the calling. Jadi mereka itu di awal di MPLS, di masa pengenalan orientasi siswa itu kita ajak untuk menuliskan cita-cita mereka di dalam sebuah secari kertas. Apa sih cita-cita mereka ke depannya ketika mereka bersekolah ke SMA Negeri Manara, cita-cita mereka seperti apa? Oh, saya ingin menjadi seorang dokter. Saya ingin kuliah nanti di Akpol. Saya ingin jadi guru. Mereka menuliskan bebas bukan cita-cita mereka. Nah, kemudian kertas itu digulung, dimasukkan ke dalam botol, nanti ditaruh ke dalam kotak namanya the calling chest. Itu sampai sekarang pun disimpan dari angkatan pertama. Oh ya. Nah, dari situ baru kemudian mereka menuliskan nama halangan dan rintangan mereka. Apa sih yang kira-kira yang menjadi halangan mereka dan hambatan mereka untuk meraih cita-cita itu. Nanti dituliskan dalam sebuah triplek kecil. Misalnya saya malas, kemudian kurang percaya diri, orang tua tidak mampu dan lain sebagainya, dan itu nanti dibakar ke dalam api unggun namanya bonfire. Nah, jadi diharapkan ketika halangan dan hambatan mereka sudah hilang, jadi mereka bisa mewujudkan mimpi tersebut. Nah, botol ini, the calling chest ini bisa dibuka di kelas 3 nanti ketika mau perpisahan. Biasanya H-2 atau H-1 sebelum melaksanakan perpisahan itu botol itu bisa dibuka. Kira-kira mereka sesuai nggak dengan yang mereka harapkan selama 3 tahun mengenyam pendidikan di SMA Bali Manara. Ketika misalnya dia mau menjadi guru, ternyata dia berubah gitu. Saya mau jadi akuntan aja ketika mereka belajar di situ, ternyata minat mereka itu kebanyakan ke dalam ekonomi. Mungkin dia menjuarai lomba olimpiade ekonomi dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa mengubah cita-cita itu dan dimasukkan kembali ke dalam itu namanya time capsule. Oke. Nah, itu biasanya itu ritual yang kami lakukan di sekolah. Selain juga dengan manajemen talenta yang kami kembangkan. Nah, ada juga kami ketika yang bisa membangkitkan inspirasi motivasi mereka dan juga inspirasi mereka adalah kami sering ada namanya kelas inspirasi yang mengundang berbagai tokoh pendidikan, kemudian ada pengusaha, alumni pun kami undang, orang tua pun kami undang untuk memberikan kelas inspirasi kepada mereka. Jadi ketika ada pengusaha, apa sih yang menyebabkan pengusaha itu bisa sukses gitu. Jadi itu yang bisa menimbulkan bibit-bibit mereka untuk berprestasi, motivasi mereka. Nah, kemudian ada juga ketika di akhir semester kita selalu mengadakan defile piala. Jadi kita mengundang yang mendapatkan juara misalnya lomba dan sebagainya, itu kita undang ke atas panggung bersama orang tuanya. Jadi itu ada motivasi dari siswa, semester depan saya harus bisa berdiri di panggung itu dengan orang tua saya gitu. Dan juga untuk masalah bullying dan juga kita tahu kehidupan berasrama itu pasti akan sangat sulit sekali, terutama untuk anak-anak, apalagi ada anak laki dan perempuan. Jadi kami itu asramanya nyampur ya Bu ya? Tidak, ada asramanya memang beda. Oh, beda-beda. Asrama laki dan perempuan itu ada 2 kepala asrama, 2 kepala asrama putri, 2 kepala asrama putra. Nah, jadi ada namanya sistem keluarga asuh, namanya sistem gerha. Jadi kakak adik asuh ini yang kelas 10 memiliki kakak asuh di kelas 11, yang 11 memiliki kakak asuh di kelas 12. Jadi ada 10, 11, 12. Itu diasuh oleh 2 orang tua asuh, namanya mata pita. Jadi satu dari unsur pegawai, satu dari unsur guru. Jadi laki perempuan, bisa gurunya laki, bapaknya laki, kemudian matanya ada satu, ibunya kita ambil dari pegawai. Nah, itu untuk meminimalisir kegiatan bullying di sekolah kita dan juga tawuran. Nah, jadi di sistem kakak adik asuh itu tentunya kakaknya kalau si kakak melihat adiknya misalnya berbuat hal yang tidak baik, pasti kakaknya akan memberitahu dulu. Dek, jangan seperti ini.
Nanti habis kakak, kalau memang kakaknya sudah tidak bisa memberitahu, pasti ke orang tua asuh, terakhir orang tua asuh ke guru BK. Kalau guru BK tidak bisa mengatasi, ke kesiswaan, ke Wakase, baru terakhir kepala sekolah. Gitu. Jadi ketika mereka misalnya mau terjadi tawuran, mau terjadi bullying antara kelas 1, kelas A dengan kelas B misalnya, pasti akan berpikir, oh ternyata saya memiliki adik saya lu ada di kelas A gitu, nggak jadi jadinya gitu. Dan juga ada beberapa hal yang memang aturan kita di sekolah. Yang pertama itu tidak boleh mencontek, yang kedua tidak boleh hamil dan menghamili, yang ketiga tidak boleh berkelahi, dan yang keempat tidak boleh mencuri. Jadi kalau itu dilanggar, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima oleh siswa. Dikeluarkan dari sekolah gitu. Gitu. Oke, berarti selama kurun waktu asrama itu belum pernah ada kasusnya, Bu kalau ya? selama ini Bisa sih dijaga, Bu, ya? belum ada. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada. Jadi untuk pendidikan anti bullying itu juga sering kami lakukan di sekolah, bekerja sama dengan bimbingan konseling yang ada di Undiksa. Kemudian ada jadi komunitas-komunitas yang memang ke sekolah juga untuk memberikan edukasi. Iya, tentang baik. kekerasan seksual dan lain sebagainya. Iya, mudah-mudahan sudah terjawab ini ya pertanyaan dari Benson Andika ya tadi yang sudah bertanya. Baik, tidak terasa nih kita akan menuju sesi yang terakhir ya, tapi pendengar kami akan kembali ya sesaat lagi, tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Ya pendengar, kita tiba di akhir sesi ya untuk dialog interaktif Hai Balikan Kan. Baik, sebelum kita tutup acaranya mungkin ada pesan atau closing statement dari Ibu Sri ya, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Bali Bandara. Silakan Ibu. Untuk tahun 2025-2026 SMA Negeri Bali Bandara kembali membuka pendaftaran untuk siswa baru yang dikhususkan untuk siswa memiliki ekonomi menengah ke bawah. Ayo bergabung di SMA Negeri Bali Bandara. Pilihanmu hari ini menentukan masa depanmu kelak. Iya, baik. Terima kasih Bu Sri atas kehadirannya sudah berbincang bersama kami, dan tentunya juga terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama kurang lebih 1 jam ini di dialog interaktif Hai Balikan Kan, dan tentunya kita akan berjumpa kembali di dialog Hai Balikan Kan berikutnya ya dengan topik yang berbeda dan tentunya narasumber yang juga akan berbeda begitu menemani kita tiap harinya. Dan tentunya saya juga Tris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang
dilakukan gitu, tidak sengaja ataupun juga Ibu Sri, terima kasih atas kehadirannya, sukses untuk perekrutan murid barunya Bu ya. Salam untuk warga SMA Negeri Bali Mandara. Baik, terima kasih. Ya, kita akhiri dengan ucapan selamat pagi.